Di sini saya akan bercerita tentang judul buku Kalah oleh si Cerdik. Di mana ceritanya di sebuah hutan ada sumber air yang tidak pernah kering, airnya jernih dan mengalir ke semua telaga. Semua warga binatang di hutan tersebut memanfaatkan air jernih tersebut untuk minum dan mereka bergiliran minum sesuai jadwal yang tidak tertulis, dan air tersebut meskipun di musim hujan tidak pernah kering dan tetap mengalir, dan semua warga binatang di hutan tersebut tetap taat pada aturan dan meminum air telaga itu secara bergiliran. Nah, pada suatu pagi yang cerah, semua warga binatang bergiliran mendatangi telaga, tetapi mereka kaget melihat air di telaga tersebut begitu kotor dan keruh, sehingga mereka tidak berniat untuk meminumnya karena air tersebut sangat kotor sekali. Dan ternyata airnya digunakan untuk berkubang oleh seekor badak. Nah, binatang yang datang ke telaga itu melihat badak berkubang di telaga tersebut hanya bisa mengelilingi dan memperhatikan tingkah laku sang badak. Tidak ada satupun binatang yang berani menegur badak tersebut. Nah, di pihak lain, badak malah merasa bangga menjadi pusat perhatian dan tontonan. Ia tidak peduli binatang tersebut justru ke telaga itu maksudnya untuk minum, tidak peduli mereka binatang yang lain menahan haus. Dan hari besoknya lagi binatang tersebut melakukan aktivitas tersebut di telaga, berkubang lagi di telaga. Nah, akhirnya binatang tersebut sudah kehausan dan tidak tahan ingin minum. Akhirnya mereka bermusyawarah untuk mencari jalan keluar supaya badak pergi dari telaga. Mereka meminta babi hutan yang punya sihung untuk menakuti badak tersebut, tapi babi hutan tidak punya nyali, tidak berani untuk menghampiri badak. Takutnya sihungnya malah patah karena digunakan untuk menerkam badak. Dan begitu juga kerbau yang punya tanduk, dia juga tidak berani menghampiri. Ular di sekitar sana hanya bisa melilit di pohon dan tidak berani untuk melilit badan badak karena badak memiliki badan yang sangat besar. Akhirnya ada seekor harimau meminta sang kancil yang mempunyai badan kecil tapi otaknya pintar untuk menemui sang badak dan berdiskusi dengan badak. Akhirnya sang kancil bersedia dan dia menghampiri sang badak dengan menyapa dengan begitu ramah, "Hai badak, tahu nggak kalau di sini ada makhluk gaib yang memperhatikan Tuhan dan menutup air di telaga ini. Makhluk gaib tersebut ada di pohon terep-terep. Nah, kamu badak harus mengawasi mereka dengan cara berdiri." Jadi si kancil meminta badak untuk berdiri mengawasi pohon terep tersebut selama setengah hari supaya airnya tidak surut. Dan akhirnya badak tersebut mengikuti perintah dari kancil. Akhirnya karena ketakutan airnya tidak mengalir lagi, akhirnya badak berdiri naik ke atas dan berdiri memperhatikan pohon terep-terep tersebut. Yang kata kancil ada makhluk gaibnya di situ. Badak memperhatikan selama setengah hari.
masuk lagi ke telaga, sehingga akhirnya warga binatang tetap bisa minum dan badak pun tetap melakukan aktivitasnya, tetapi dengan jadwal yang terjadwalkan dan tetap bisa minum secara bergiliran, sehingga warga yang lain tidak kehausan lagi. Nah, begitulah cerdiknya sang kancil, dia tetap bisa memanfaatkan situasi warga tetap tidak kehausan dan bisa tetap minum, dan badak pun juga tetap bisa melakukan aktivitasnya. Terima kasih ceritanya.